Siap. Bismillah. Duduk aja dulu. Ya Allah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan selalu senantiasa sama kita haturkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita selaku umat beliau untuk bisa pergi haji dan umrah. Tentu agar kita juga bisa berziarah ke makamnya dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat baik sipil maupun militer, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya tentunya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Kita sama berdoa mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi asbab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu, panjang umur, sehat walafiat, dan Allah Ta'ala berikan rizki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita duduk di tempat ini tidak lain dan tidak bukan dalam satu niat, yakni merayakan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, di mana sama kita tahu bahwa peringatan Maulid Nabi besar adalah salah satu peringatan yang dipandang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak pernah diperintahkan oleh beliau. Dalam istilah bahasa Arabnya, apapun yang tidak dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Sekali lagi Ustadz mau tanya, benar apa salah? Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak ini orang? Ditanya pada bengong balik. Bingung. Ustadz ulang bahwa yang dinamakan dengan bid'ah itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan diperintah oleh Nabi. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Benar apa enggak begitu adanya? Baik.
Sekarang pertanyaannya, maulid yang seperti ini kita rayakan hari ini, malam ini, zaman Nabi ada nggak? Lalu Nabi Muhammad lakukan nggak? Disuruh nggak? Berarti Ustadz mau tanya, ini adalah perbuatan bid'ah, betul atau tidak? Kenapa tadi bengong, Bambang? Masih takut jawabnya ya? Maka saudara, yang ingin Ustadz sampaikan, ini merupakan perbuatan bid'ah benar adanya. Karena memang begitulah adanya. Akan tetapi perlu sama kita ketahui, bukan masalah bid'ahnya. Bid'ah kita sepakat, ini adalah persoalan bid'ah. Tapi di sana ada perbedaan pendapat tentang pembagian bid'ah. Tentang apa? Sebahagian saudara-saudara kita mengatakan bid'ah itu hanya satu, yakni bid'ah dolalah, sesat. Semua bid'ah sesat. Sedangkan kita yang merayakan mengikuti pendapat para ulama yang kebetulan justru ini pendapat jumhurul ulama, yakni mayoritas ulama yang mengatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah selain daripada bid'ah dolalah. Apa itu hasanah? Hasanah adalah bid'ah yang baik, bukan hasanah istrinya Bang Miun, bukan. Sampai di sini kira-kira jelas? Nah, saya ingin sampaikan, ini berkaitan dengan kita punya tema di belakang, yakni dalam rangka maulid Nabi besar Muhammad SAW, gitu ya. Kita jalin ukhuwah Islami agar kita semakin kuat dalam persatuan. Kurang lebih begitu bukan temanya itu? Benar apa enggak? Nah, di dalam mencapai sebuah persatuan, saudara, itu bukan berarti tanpa perbedaan. Benar apa benar? Karena perbedaan merupakan keniscayaan yang sudah pasti ada di tengah-tengah kita. Namun juga tidak semua perbedaan, gitu ya, harus dimaklumi. Garis bawah ini. Assalamualaikum. Lanjut apa kagak? Nyimak apa enggak? Yakin? Ingat, ada 6 pertanyaan. Kalau semuanya nggak bisa jawab, hadiahnya gua yang bawa pulang semuanya. Iya dong, adil dong. Yang ceramah Ustadz, betul nggak? Yang ngasih pertanyaan, oh Ustadz, kagak bisa jawab? Buat Ustadz. Lanjut. Oleh karenanya kita harus mengetahui dan memahami ada 2 bentuk perbedaan di dalam Islam. Nah, ada yang namanya usuluddin. Apa namanya? Usuluddin. Usul dan ad-din. Usul itu berasal dari isim mufrad, yakni aslun. Usul bentuk jamak. Aslun artinya dasar, asas, fundamental. Iya. Usulun yakni dasar-dasar. Ad-din agama. Jadi usuluddin dasar-dasar agama. Dalam persoalan usuluddin tidak boleh siapapun yang mengaku sebagai orang Islam dia berbeda dalam hal ini. Assalamualaikum. Jelas sampai di sini? Kenapa? Karena dasar. Negara kira-kira punya dasarnya. Apa dasar negara kita? Ada nggak yang suka atau yang enggak suka dengan dasar negara?
Ah, ada ya? Ada ya? Tapi ya udah biarin dah, tinggalin dulu tuh pembahasan daripada kita bingung. Yang Ustadz mau jadikan poinnya adalah ketika dia mengikrarkan di halayak ramai, apalagi kemudian berhadapan dengan hukum negara, bahwa dia menolak dan tidak menerima, bahkan mencaci maki misalnya dasar Pancasila itu, apakah ini termasuk daripada hak asasi dia untuk menolak dari dasar negara tersebut? Assalamualaikum. Nih ente yang bingung apa pertanyaan aneh yang gak jelas? Kayaknya yang kedua ya. Misalnya ada orang menolak Pancasila, lalu dia beralasan, ini hak asasi saya loh, saya berhak menolak. Kira-kira pernyataan dia dan alasan dia seperti itu diterima nggak di hadapan hukum negara kita? Berarti pertanyaan gue emang yang gak jelas tadi kayaknya. Paham sampai di sini ya? Kenapa? Karena Anda ini orang Indo, Anda suka tidak suka, rela tidak rela, maka Anda harus menerima ini sebagai dasar negara Indonesia yang sudah disepakati. Betul atau betul? Jadi nggak bisa alasan sedemikian rupa atas nama hak asasi, nggak bisa. Maka yang namanya hak asasi ternyata punya batasan. Tuh, begitu ya. Begitu juga di dalam agama lah, kalau dasar negara ini buatan manusia apa buatan Tuhan? Ya. Tuh, yang buatan manusia aja bisa seperti itu. Lalu bagaimana dengan dasar agama yang memang Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang buat untuk kita sebagai hamba-hambanya, terkhusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad. Ada rukun iman di sana, gitu. Yang mau tidak mau, kalau Anda memang Islam, terima rukun iman ini segini, ada 5. Ada 5, ada 6. Kenapa jadi gurunya yang PA begini? Bola. Rukun Islam ada 5. Nggak bisa nih, saya mah kagak terima dah. Saya maunya rukun iman 3 aja dah. Yang 3 mah kagak saya. Ini mah hak saya. Diterima apa enggak kira-kira? Murtad apa Islam dia? Kafir atau tidak? Kenapa? Karena dia berbeda dalam dasar ajaran agama Islam. Sampai di sini kira-kira jelas? Jadi nggak boleh yang namanya perbedaan tuh dipukul rata. Pokoknya ente harus nerima perbedaan dong. Nggak bisa. Perbedaan yang mana dulu? Kalau perbedaannya adalah persoalan hak asasi, persoalan daripada asas dan dasar agama, lalu kemudian diiyakan, repot, rusak ini agama. Benar? Banyak nggak kira-kira aliran sesat mengatasnamakan Islam? Ada yang ngaku nabi? Dikit tapi banyak. Kenal Lia Edan? Lia Edan kenal? Kenal nggak? Kapan kenalannya? Kalau kenalan tuh Lia Edan, Amir, baru kenalan gitu dong. Tahu nggak Lia Edan? Nah, sesat apa Islam tuh? Kafir apa Islam tuh? Murtad apa Islam tuh? Jelas. Tahu Musedeng? Musedeng tahu? Musadek tuh. Musadek kebagusan, Musedeng. Ya kan? Orang ngaku nabi gitu ya, dapat wahyu dari di Bogor.
Di Bogor mana ada wahyu, yang ada tales. Ada juga wahyu di sono, Wahyudin sama Wahyuning sih. Kalau Jibril nurunin wahyu kagak. Musadeng berarti Islam bukan? Ngaku Islam lo dia. Islam nggak? Kok ragu sih? Dia ngaku Islam nih Musadeng nih. Islam bukan dia? Murtad apa enggak? Kafir apa enggak? Kenapa? Karena berbeda dalam masalah usul. Paham? Nabi nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Lah Nabi apa? Ada ente mau ngaku Islam paling hebat lagi. Biar kata ente nangis sambil ajan Turki bahasanya tuh. Tetap nggak diakuin keislaman ente karena ente udah keluar daripada usulud atau dasar-dasar agama Jadi kesimpulannya masalah usuluddin kagak boleh beda gitu. Tapi masalah furu'uddin jadi boleh beda. Apa itu furu'uddin? Far'un itu isim mufradnya, furu'un jamaknya. Din agama, furu'uddin cabang-cabang agama. Boleh Ustadz berbeda, itu keniscayaan yang memang betul-betul ada di internal umat Islam, nggak bisa dipungkiri. Jangankan berbeda mazhab, satu mazhab aja pengikutnya pengikut satu mazhab, Imam Syafi'i, Imam Nawawi sama Imam Romli aja beda pendapat. Masih satu mazhab, apalagi beda mazhab, macem-macem. Maka di dalam menghadapi perbedaan semacam ini perlu yang namanya nilai tasamuh. Apa itu? Yakni toleransi sesama umat nggak boleh digede-gedein. Kenapa? Karena bisa pecah. Ini kaitannya dengan persoalan ukhuwah Islamiyah. Ente mau kunut nggak apa-apa. Dalilnya ada. Ente kagak kunut, nggak apa-apa. Dalilnya ada. Berarti selama masih ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu berkaitan dengan masalah furu atau cabang-cabang agama, silahkan. Amalmu, amalku, amalku. Kalau buat orang kafir, lakum dinukum, agamamu, agamaku. Kalau sesama kita, walaupun ada ayat itu berbicara juga untuk orang kafir, tetapi dalam maksud di sini lebih tepat kalimatnya seperti itu. Lana a'maluna, kita punya amal. Amal kita itu berlandasan Quran dan Sunnah. Ente juga punya amal. Amal ente berlandasan ke Al-Quran dan As-Sunnah. Dilihat ada, dalilnya punya, argumentasinya juga ada, referensinya jelas, sama-sama. Ya udah, nggak usah pakai beran. Assalamualaikum. Jelas apa enggak? Ngerti apa enggak? Ada orang sholat, sering banget Ustadz jadikan contoh, Allahu Akbar. Ada yang begini sholatnya? Ada nggak yang begini sholatnya? Ditanya bengong baik, diem baik, ngopi apa ngopi? Allahu Akbar. Sedekapnya di bawah dada, di atas kakinya, cuman bedanya satu jang. Begini nggak bapak-bapak sholatnya nih? Sama nggak kayak saya? Ya. Bener nggak sholat begini? Ada lagi yang begini. Allah. Belum apa-apa udah ngambil ancang-ancang tuh kaki tuh. Tuh kaki udah dari ujung ke ujung. Ini kan polos nih. Iya. Yeah. Kalau model sejadah masjid yang dulu kan ada tiang-tiang masjid tuh. Dari tiang ketemu tiang dia tuh kakinya tuh. Saking lebarnya, betul nggak? Allahu Akbar. Boleh nggak? Sah nggak?
Yakin? Bagus. Ada lagi sholat ala jawara. Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Pernah lihat nggak? Ada orangnya di sini? Mana dia? Mana dia orang? Hah? Udah pulang. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kagak. Boleh. Cuman hati-hati. Kalau nih orang bisa main pukulan, wah repot. Jangan aja lu coba-coba jadi makmum dia lu. Lu colek, jontor hidung sama mulutnya. Set, set, wah, kena udah. Saya copot. Bagus, gue tangkep. Bener nggak? Ada lagi yang begini, sholatnya kayak orang disetrap. Allahu Akbar. Iya bener loh. Itu orang dari Afrika tuh biasanya. Allahu Akbar. Begini. Mata kemana-mana mata. Iya. Kalau kita mah udah paling ihtiyat. Imam Syafi'i paling ihtiyat, paling hati-hati. Nunduk ke bawah, lihat sujudnya nggak? Itu. Yang kagak boleh yang mana? Satu yang kagak sholat, yang kedua yang takbirnya begini, Allahu Akbar. Kagak ada dasar begitu. Itu madhab ceribel tuh kalau begitu tuh. Nggak boleh. Jadi masing-masing semuanya ada dasarnya. Karena yang jadi patokan Allah. Ini takbiratul ihram. Kenapa dinamain takbiratul ihram? Hah? Ihram asalnya tuh haram. Ihram diharamkan. Makanya kita kalau misalkan ihram, ada umroh sama haji, kita pakai baju niat Kenapa dinamain ihram atau diharamkan? Karena pada saat takbir segala yang dihalalkan itu diharamkan. Assalamualaikum. Ini saya belum takbir nih, saya mau minum, golok halal kagak deh? Saya mau makan, halal kagak deh? Ngerokok dulu, ngerokok umpamanya nih, masih boleh apa kagak deh? Tapi kalau Allahu Akbar, kira-kira boleh nggak minum? Boleh nggak ngomong? Boleh. Makanya orang ya sholat jangan disuruh. Orang sholat jangan. Ini loading lama apa bagaimana nih? Kalau ada orang yang suka bercandaan gitu kan sholat mah orang sholat nggak usah disuruh, jangan disuruh dia. Orang sholat jangan disuruh. Wah, nangkapnya bagaimana? Wah, gila lo, kewajiban agama. Lu yang PA. Orang sholat jangan disuruh. Ini orang lagi sholat lu suruh. Paham makanya ini? Tapi kayaknya lama kayaknya ini ya. Pakai tri kali ini bukan simpati nih. Lemot ya. Jadi boleh aja semuanya, mau pakai model gimana juga takbirnya terserah dia belajar sama siapa silakan selama emang ada dasarnya, betul nggak? Cuman kalau udah punya lu, jangan maksain temen lu di samping. Udah deh kalau emang lu mau ngangkang, nggak apa-apa, jangan paksain kelingking lu nempel sama kelingking orang, tuh maksudnya. Betul nggak? Karena yang namanya rapatnya soft itu ada yang kaki ketemu kaki itu kelingking. Ada juga yang berpendapat nih nempel kanan kiri selesai. Kan kalau nempel di sini kanan sama kiri ini nih sikut nih, kan kagak kudu nempel bawah mah. Betul nggak? Berarti udah
Yang atuh kagak belajar perbedaan pendapat, ngotot. Allahu akbar. Yang atuh Allahu akbar. Tiba-tiba dia begini kakinya, kan dia mikir nih, si Dadan, namanya si Dadan nih. Contoh tadi syuting dari atas gue bawa dah kemari ya. Syuting Damai Indonesia aku tadi sama Kiai Jujun. Ya, live. Agak nonton ya? Ah, yang bener. Berarti pasangan si Dadan siapa? Dudun, dah salah bohong lo. Nggak nonton lo. Ngenakin hati gue doang kayaknya ini. Dadan yang begini ya, gini. Nah yang begini nih, Deden. Ada Deden. Tenang Den, contoh doang nih Den ya. Di sini ada Deden. Tadi tuh di masjid Deden kagak ada, Dadan yang ada. Udah. Deden nih, Den, dengerin lu Bebe Den. Kalau lu begini nih, Allahu Akbar, udah deh, ya. Jangan pakai maksa si Dadan, ya. Dadan kadang-kadang kagak demen kalau kelingkingnya ditempel. Ini Dadan dalam hati udah ngomong, ya si Deden katanya gitu. Sholat sih nyari-nyari kelingking gue, gitu. Iseng banget, gitu. Gue mau kasih tahu udah dah, jangan pakai nempelin kelingking gue ya, gue minggir nih, streset. Kata si Dadan, maksudnya kode sama Deden, Den jangan lu tempel lagi nih, kan gitu ya. Si Deden pakai sok banget dah, Deden dalam cerita, bukan lu nih. Sok tidak rapat dalam hati, setan akan masuk. Rapatkan barisan, streset. Ditempel lagi. Deden dalam hati kan ngomong lagi, ya dia tempel lagi kelingking gue, Den. Terus sekali lagi nih Den, gue peringatin nih Den, kelingking gue jangan luber, ya. Kita nih sholat Den, bukan mau berantem. Udah nih, kali lagi nih gue kasih nih peringatan nih deh. Gue pinggirin habis nih, lu cari lagi kelingking gue injak kaki lu Den. Udah ngancam gue. Selesai. Si Deden tetap nggak merasa bersalah sama Dadan, karena dia pikir dia melakukan sunnah, itu kan. Sab tidak rapat, setan akan masuk. Rapatkan barisan, selesai. Dadan nggak pakai ngomong, udah sampai di ubun-ubun. Bener lo, cegar, diinjak si Deden. Deden ngomong sama Dadan, kenapa lu Dan? Kok kaki gue lu injak, apa cerita lu? Gitu. Lu dari tadi Den, sholat nyari kelingking gue melulu. Bukan begitu Dan, ini namanya sunnah Nabi Dan. Kita harus merapatkan daripada barisan. Shot tuh rapat biar setan kanan kiri kagak masuk. Biji mate lo kendor. Iya, kiri kanan kagak masuk tuh setan, dari kolong lo lebar. Nyosor dia ke dalam. Orang makin lama makin begini sih Dede. Akhirnya jadi samping bocah pakai nengok, ngomong, Om, sholat jangan berantem, batal tahu Om, begitu. Yang samping juga temennya pakai ngomong, lu ikutan ngomong, batal juga tahu, gitu. Yang pojok pakai bilang, ya Allah saya nggak ikutan ngomong ya. Batal semua. Aduh. Jadi si Deden sebenarnya nggak ada masalah, dia mau begini nggak ada masalah. Yang jadi masalah maksain orang supaya ngikut pendapat dia. Udah nggak usah. Telunjuk kalau lagi tahiyat ada yang bergerak ya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Dari pertama nih. Kalau saya begini, asyhadu an la ilaha illallah. Udah saya mah.
Ada yang begini nih sama kayak saya, gitu ya. Bahkan ada yang kagak tahu, kagak bergerak, begini jadi pertama, mantung aja ya. Yang bergerak salah nggak? Yang kagak bergerak, yang salah, yang kagak bergerak ngeliatin telunjuk tetangganya yang bergerak. Itu masalah. Dia kesel sendiri. Entah, ya tuh temennya kan begini, kagak bisa dia makan tuh jari tak gue tangkap juga, sob. Batal lagi. Ini persoalan yang ringan gitu, yang ada di tengah-tengah kita. Tapi sebenarnya alhamdulillah persoalan kayak begini udah bisa kita tanganin, kan gitu ya. Dulu. Subuh kunut sama kagak kunut, betul nggak? Ribut, ya. Yeah. Sekarang alhamdulillah nggak ada lagi ribut, ya. Yeah. Karena yang ribut udah kagak sholat subuh. Sampai di sini kira-kira jelas? Paham? Lanjut apa udah ini? Lanjut apa udah? Emang nerima memorinya? 6 pertanyaan loh ini. Yakin? Baik. Sekarang kita masuk. Saya ingin mengkerucut kembali nih. Sengaja saya bawa handphone. Ini handphone begini bukan saya buat gaya-gayaan, karena memang kepentingan buat ngajar, buat ceramah. Ya. Bahwasannya orang-orang yang mengerjakan maulid sekarang masuk nih buat kita. Kita nih yang maulid, kalau ditanya ada dasar apa enggak di dalam agama, kenapa kita melaksanakan ini, itu ada. Nah, As-Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang terkemuka, yang hidup dan meninggal dunia di kota suci Mekah Al-Mukarramah, keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadikan satu buku berupa risalah yang khusus membahas tentang al-ihtifal al-maulidir rasul, al-ihtifalu maulidir rasul, tentang perayaan daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa sih dalilnya? Ya, dalam penjelasan beliau, dari sekian banyak penjelasan yang ada di dalam kitab itu, ada beberapa poin yang bisa kita jadikan sebuah dalil sebagai ringkasannya. Yang pertama, hati-hati, ini bisa di dalam hal-hal ini juga bisa menjadi pertanyaan nih, ya. Yang pertama, bahwa kalau dikatakan Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah benar-benar merayakan hari lahirnya, maka tidak sepenuhnya benar. Tuh. Assalamualaikum. Paham gak nih? Ustadz, tadi kan Ustadz bilang tadi Nabi Muhammad kagak ngelakuin, kagak nyuruh. Sekarang katanya nggak sepenuhnya benar. Jadi yang benar yang mana dong? Secara eksplisit ya. Eksplisit itu tersurat ya. Implisit tersirat. Eksplisit yang tidak tersirat. Begitu ya? Ah, kalau nggak lupain aja dah. Ribet orang Betawi pakai bahasa begitu. Pengen bener, kelihatannya cakep, malah mau kelihatan PAM ya. Tersah secara tersurat ya. Secara tersurat maksudnya tekstual ya. Ada teksnya, nggak ada emang. Tetapi secara tidak tersirat gitu, tidak tersurat tadi, bahwa Nabi pernah melakukan maulidnya sendiri. Kenapa? Di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini kalau dibilang Sahih Muslim nih, ini adalah
salah satu sumber hadis. Kalau sudah ada di dalam kitab ini Sahih Muslim sama Sahih Bukhari, itu udah menjadi rujukan bagi umat berarti kuat apa enggak nih? Di dalam kitab Sahih Muslim ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Qatadah. Hati-hati ya. Kasih bocoran mungkin emang gua. Oleh Imam Qatadah. Nabi ditanya, kenapa Nabi puasa di hari Senin? Lalu Nabi menjawab, zalika yaumun wulidtu wa yaumun bu'istu wa yaumun unzila alayya fihi. Jadi ketika Nabi ditanya kenapa Nabi puasa hari Senin, jawabnya karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Dan di hari itu aku diangkat menjadi Rasul. Di hari itu aku diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu. Berdasarkan hadis ini menjadi sebuah argumentasi, gitu maksudnya. Bahwa Nabi itu melakukan perayaan hari lahirnya. Cuma dengan jalan berpuasa. Beda sama kita yang begini. Ngumpulin orang. Ada jeruk, ada pisang, ada kue apa lagi tuh, kue susu. Kan kagak ada zaman Nabi. Emang ada yang kayak begitu? Apalagi air mineral kagak ada. Ya, paham nggak? Tapi ketika dikatakan secara maksimal Nabi nggak pernah sama sekali, nggak juga. Karena di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi puasa dengan alasan karena itu hari lahirnya. Sampai di sini kira-kira jelas? Poin yang pertama telah disampaikan. Yang kedua alasannya bahwa merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ungkapan kegembiraan. Ungkapan apa? Kita ini sebagai umat Nabi senang apa enggak Nabi dilahirkan? Kenapa kita harus senang? Karena Nabi yang memberikan jasa kepada kita, dengan adanya beliau dilahirkan, kita kenal sama Islam. Betul? Kita punya iman. Kalau kagak ada Nabi Muhammad atau bahkan saudara hadirin, nggak sampai nih Islam ke tanah Jawa. Nggak sampai nih kita nih Islam di Nusantara. Roman-romannya bisa jadi kita masih nyembah patung, saudara. Betul gak? Karena ingat, nenek moyang kita mohon maaf dulu adalah Hindu, Bu. Itu yang saya baca. Benar apa kagak ini? Karena kerajaan Majapahit, betul ya? Salah satunya. Ya, itu semuanya begitu. Islam datang dari Hadramut, masuk kemari, lalu kemudian sejarah Wali Songo pun ada di negara kita karena menghantarkan dakwah Dan yang paling hebat dakwah Islam itu di Indonesia. Kita sepakat ketika ada yang mengatakan di Indonesia Islam ini tersebar tanpa ada pertumpahan darah. Tapi dilakukan dengan cara-cara yang bijak. Bukan berarti kemudian adanya perang lalu kita salahkan. Tidak. Karena peperangan itu terjadi manakala menjadi cara yang paling terakhir untuk membela daripada kesucian kemurnian agama. Tapi kebetulan alhamdulillah di Indonesia masuknya nggak kayak begitu. Betul apa benar? Kita punya Wali Songo tuh luar biasa. Rapih bener deh. Sampai-sampai diceritain salah satu daripada Wali Songo ketika mau Idul Kurban, karena di saat itu banyak orang yang memuliakan daripada sapi,
Kalau misalkan dia kurban sapi kan nyakitin tuh. Karena sapi dianggap mulia oleh salah satu daripada ajaran agama. Agama apa? Hindu. Akhirnya pengikutnya disuruh untuk merubah. Bukan ngerubah hukum, tapi ngerubah hewan kurban. Yang tadinya sapi disuruh jadi kebo. Ada nggak dipiki kebo? Hah? Ada nggak? Nggak ada ya? Adanya sah Al-Baqarah, maka suratnya ada ya sapi ya. Tapi kebo masuk karena sebangsinya dia itu. Jelas. Karena kebo orang kagak jadi sakit hati. Pelan-pelan masuk Islam sampailah. Tapi ujung-ujungnya dari mana itu? Mereka bisa menyampaikan Islam karena tidak lain dan tidak bukan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Nikmat apa yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling besar dari nikmat-nikmat yang lain? Ustadz mau tanya ame jamaah orang sini nih, nikmat apa? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Allah nggak minta apa-apa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Allah nggak minta harta kita, nggak minta pasangan kita yang rupawan, yang cantik, lalu mobil kita dan seterusnya dan seterusnya. Allah cuma minta kita balik kepadanya, membawa daripada ajaran agama Karena itu syarat keselamatan kita. Maka agama kita dinamakan Islam. Aslama yuslimu islaman, yang membawa daripada keselamatan, kedamaian. Ente pegang ini agama, mati dalam keadaan beragama ini, ente akan mendapatkan keselamatan. Alhamdulillah. Sekali lagi, gara-gara siapa itu kita dapat begitu? Sebab siapa itu, Bu? Baginda Nabi besar Muhammad. Jelas? Maka ungkapan kegembiraan suatu hal yang amat sangat wajar dan diterima oleh akal sehat. Apakah sampai di situ Ustadz dalilnya? Ternyata enggak. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan di dalam surat Yunus ayat 58 tentang bergembira. Jadi Allah yang nyuruh kita gembira. Emang ada gembira untuk maulidnya Nabi besar Muhammad SAW? Memang tidak secara langsung, tapi itu masuk dalam kategori yang dimaksud. Assalamualaikum. Ngomong-ngomong nih masih lanjut apa kagak ini? Lempengan ngaji kayaknya pada ngangak semua ini. Jelas apa jelas? Ini kan katanya suruh ngaji ini, ya dikasih nih ilmu, insya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Allah berfirman, faqala ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku, hanya dengan karunia yang aku berikan, dengan rahmat yang telah aku berikan kepadanya, falyafrahu, hendaklah ia bergembira. Subhanallah. Ada lamul amr, huruf perintah yang masuk ke dalam fi'il mudhari yang menjadikan dia jazm. Lempengan tuh ngerti kagak ngerti, pokoknya dengerin aja dah gitu. Itu urusan ilmu nahu, betul apa enggak? Artinya ada perintah bergembira. Pertanyaan saya nih, Assalamualaikum. Allah tadi memerintahkan kita gembira karena ada dua hal. Pertama apa tadi? Mendapat yang kedua mendapat rahmah. Betul ya? Artinya umum nih.
karunia dan rahmat manapun kecil besar, ente bergembira. Artinya kalau mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, kita bisa, boleh, bahkan diperintahkan untuk bergembira. Lalu bagaimana kalau kita mendapat sebaik-baiknya rahmat, rahmat yang paling besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali untuk manusia, makhluk semesta alam ini, Saudara. Apa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan diturunkannya dan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Faqala ta'ala dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Alhamdulillah. Berarti Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Siapa rahmat yang terbesar? Siapa rahmat yang terbesar? Baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai di sini kira-kira jelas? Poin yang kedua selesai. Poin yang ketiga, ungkapan kegembiraan tersebut ternyata bukan hanya saja boleh, akan tetapi mendapatkan pahala, ganjaran, dan mempunyai nilai di mata Allah Subhanahu. Loh, kenapa? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, kalau tadi Sahih Muslim, sekarang Sahihul Bukhari, diceritakan sebuah kisah mimpi Sayyiduna Abbas radhiyallahu taala anhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keringanan azab yang diterima oleh Abu Lahab. Bu, kenal sama Abu Lahab? Awas jangan salah jawab. Kenal sama Abu Lahab? Kenal sama Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Dari mana? Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma anhuma wa ma sayasla dzata lahab wa imra'atuhu latal fi jidiha. Shadaqallahul azim. Abu Lahab. Tahu bagaimana sejarah singkatnya Abu Lahab? Tahu kan? Paman Nabi yang paling memusuhi Nabi, yang tidak ada kebencian paling besar di antara daripada keluarga kecuali adalah Abu Lahab terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Ingat, Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal pamannya Sayyidina Umar, bukan paman Nabi. Terbalik tuh orang suka kadang-kadang mentang-mentang Abu paman, Abu Jahal paman Nabi, Abu Lahab paman Nabi. Enggak, Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi. Sampai di sini kira-kira jelas? Paham? Ini Abu Lahab, ceritanya Sayyidina Abbas mimpi di hari Senin melihat kondisi Abu Lahab di alam kuburnya lagi diem, nyantai gitu, cuti, libur. Katanya kalau bahasa kita nih, hap-hap gitu. Maksudnya Abu Lahab hap-hap gitu. Lu ngapa bengong-bengong baik lu gitu kan, nggak ngopi lu kok lu nggak disiksa hap gitu. Iya Bas gitu. Orang kata gue tiap hari Senin nih Bas, ini namanya sama-sama paman Nabi, kalau bahasa kita kan begitu ya, sepantaran namanya.
Bas, gua ini selama seumur hidup biar kata jahat sama keponakan kita Muhammad, tapi gua pernah bergembira akan lahirnya keponakan kita Muhammad bin Abdullah. Garis bawahin kenapa saya bilang Muhammad bin Abdullah bahasanya tanpa Nabi dan Rasul, karena Abu Lahab tidak pernah mempercayai Muhammad bin Abdullah sebagai seorang nabi. Betul tidak? Betul tidak? Tidak mengakui sebagai nabi dan rasul saja. Bergembira hanya sekedar Muhammad bin Abdullah saja. Dia mendapatkan karunia dari Allah dengan diliburkan siksanya setiap hari Senin. Dikarenakan ketika mendapat kabar dari Suwaibah, budaknya, lalu seketika itu saking gembiranya ponakan lahir, Suwaibah dibebaskan dari perbudakan dan diberikan kalung yang mahal untuk Suwaibah sebagai hadiah, dikarenakan memberikan kabar gembira tersebut kepada Abu Lahab. Hal yang sedemikian rupa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diringankannya beliau ngapa jadi beliau Abu Lahab, dia punya siksaan kayak orang terhormat baik orang ya. Nah, sampai-sampai Al-Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimsyqi rahimahullah, salah seorang ulama, membuat syair dalam bahasa Arab yang bunyinya idza kana hada kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Apabila ada seorang kafir yang kekafirannya benar-benar telah tercela dengan seseorang yang bernama Abu Lahab, bitabbat yadahu fil jamihi mukhallada, yang tangannya udah terikat di mana itu, di neraka. Ata'annahu fil yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, tapi karena hari Senin dia girang gembira atas kelahiran Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada, maka dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus maksudnya bagaimana orang yang telah beriman kepada Rasulullah dan seumur hidupnya beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta bergembira akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Mau dapat nikmat dari Allah, mau dapat karunia dari Allah, insya Allah duduknya kita di sini karena mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah akan menjadikan modal kita di mana Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan kita kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, nggak usah banyak-banyak. Setuju apa kagak ini? Yakin? Alhamdulillah. Yang terakhir, bahwa perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai media dakwah di dalam mengingat kembali napak tilas sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi peneguh hati untuk umatnya. Dari mana sama kita tahu? Allah yang berfirman kepada kita punya Nabi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Masyaallah. Perhatikan baik-baik nih Bapak Ibu. Allah Ta'ala sampaikan kepada kita punya Nabi, dan telah kami kisahkan kepadamu ya Muhammad tentang kisah-kisah cerita sejarah para nabi terdahulu. Agar apa? Agar kuat hatimu, teguh daripada keimananmu di dalam memperjuangkan agama yang telah aku turunkan kepadamu. Subhanallah.
Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, iman yang paling tinggi imannya siapa? Assalamualaikum. Imannya siapa? Nabi kita Muhammad. Dari 13.000 ya 313.000 nabi gitu ya, dan juga 6.600 6.600 sahabat nabi, 313.000 tadi rasul, yang 313.000 itu adalah nabi. Tapi yang wajib kita ketahui 25 nabi dan rasul. Kalau yang wajib ya, nama-namanya dah 25 nabi dan rasul. Kira-kira yang paling mulia siapa itu? Bukan nabi dulu tuh. Ulul yang paling sabar, ada 6. Terus kemudian dari ulul azmi yang paling tinggi siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad. Coba bayangin Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW yang imannya paling tinggi di alam semesta, Nabi Muhammad yang kesabarannya paling tinggi di alam semesta, masih Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad kisah-kisah orang-orang terdahulu agar engkau punya keimanan teguh dan juga tetap kuat. Masya Allah. Assalamualaikum. Orang sini kira-kira imannya kuat apa kagak? Jangan pakai insya Allah dah. Kita jujur-jujuran aja dah. Iman kita kira-kira stabil terus apa kagak? Naik turun apa enggak? Maka kita lebih-lebih membutuhkan kisah-kisah orang-orang terdahulu, para nabi, para sahabat, orang-orang soleh yang dengannya kita bisa meneguhkan hati serta keimanan kita. Betul apa enggak? Benar apa benar? Jelas apa jelas? Ngerti apa ngerti? Alhamdulillah. Kalau udah jelas sudah ngerti, berarti ceramahnya sampai di sini aja. Udah ya? Udah ya? Ngomong-ngomong, yang mau dikasih hadiah, hadiahnya mana itu ya? Dia masih diumpetin ya? Masih diumpetin. Pokoknya ada door prize-nya, jumlahnya ada 6. Siap untuk door prize? Belum. 1. Langsung aja nih ya. 1. Oh no, door prize nih no. Wow. Siap. Diizinin. Untuk siapa nanti dia mengangkat tangannya biar nanti saya bisa pakai. Betul. Siap. Ya. Langsung. 1. Yang gampang apa yang susah nih? Yakin? Ini laki dulu perempuan dulu nih? Bebas. Ntar susah ngecaknya. Laki dulu ya, baru perempuan gitu ya. Tukar-tukar, berarti kan 3-3 dong. Kan ada 6. Pas. Jadi laki 3, perempuan 3. Ya. 1. Apakah yang dimaksud dengan usuluddin? Laki dulu. Silakan. Siapa? Naam, ayo. Adalah dasar-dasar agama. Tadi sebetulnya belum selesai pertanyaannya. Udah main tunjuk aja. Jadi ditanya kan di pertanyaannya ini. Lu yang kagak kepilih ngomong begitu. Kalau yang kepilih mah udah aja.
tapi gampang. Sebutkan contohnya. Ayo. Iya. Rukun iman. Setelah itu rukun Islam. Baik. Udah selesai apa belum tuh pertanyaannya? Udah. Baik, silahkan. Satu orang sudah dapat. Ini pasti nih yang lain. Habis ini palingan Purudin kagak ya. Ngira ini dia Purudin. Saya nggak boleh saja. Apa tuh? Ngasih pertanyaan. Antenya jawab. Lah, beraksi ikutan ntar ya. Dia ngasih hadiah. Dah, yang kedua. Apa lagi ya? Perempuan. Ya, buat perempuan. Buat perempuan apa ya pertanyaannya? Tadi kan masih dalam ceramah yang awal-awal apa? Nawar, gue lagi mikir. Apa ya? Baik. Sebutkan beberapa contoh. Protes bahaya. Belum juga selesai. Tar dulu. Sebutkan beberapa contoh. Minimal. Minimal 3 tentang perbedaan furu'uddin. Kagak ada yang nunjuk. Ada. Yang merah, diri, Bu. 2 tuh ya, 2 ya. Iya, Bu. Tuh pakai mic apa kagak itu? Iya, buka giniannya, Bu, biar bisa ngebaca mulut Ustadz. Mendapat rahmat, karunia dan rahmat. Belum tepat, Bu. Belum. Kan pertanyaannya sebutkan beberapa contoh tentang perbedaan furu'uddin. Ayo, 2. Ibu belum beruntung, mohon maaf, Bu. Ya. Wah, megang pulpen sih kayaknya nyatet nih. Ayo, bismillah. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kita contohnya dalam sholat. Ya. Bacaan kunut. Ya. Satu lagi. Apa kira-kira? Iya. Tahiyat. Baik. Ya, karena memang tahiyat itu ada bantuannya, tolong dipotong sepertiganya itu. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di atas boleh nunjuk juga loh. Lupa saya buat yang di atas ada orang juga. Tadi ada yang nunjuk nggak? Belum ada emang. Iya. Apa emang dari tadi tidur di atas? Mentang-mentang nggak ditegur sama Ustaz. Oke. Masih 4. Sekarang laki lagi ya. Ntar bagian yang di atas ya. Oke. Yang di bawah. Apa lagi dong ya? Tentang sebutkan referensi tentang dalilnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan hari lahirnya. Oke, no hitam kayaknya di belakang no Bang no. Iya, hitam. Nah, udah hitam duluan. Diri antum. Oke.
Ya, langsung. Langsung. Nama. Andi, terus? Ya, Sahih Muslim. Ya. Iya. Kemudian Nabi angkat jadi Rasul dan Nabi diberi wahyu. Oke, bagaimana saudara-saudara? Mantap. Akur? Setuju? Perlu nggak saya suruh untuk bahasa Arab dalilnya dibaca? Baik, alhamdulillah. Yang ketiga berhasil. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke. Ini mulai gampang-gampang ini ya. Yang di atas Ibu. Siap? Ntar kalau misalkan nggak bisa, tolong ngomong pas ya. Ustadz taruh ke bawah. Baik. Sebutkan dalil daripada Al-Quranul Karim, surat apa, ayat berapa? Udah iya duluan. Kalau tadi nyimak tahu di mana kita diperintah untuk bergembira. Surat apa? Ayat berapa? Nah, ada yang dicatat. Tar dulu, pas. Tar dulu, tenang aja yang di bawah, tenang dulu. Ada yang tahu, saya kasih kesempatan dulu. Berapa? Ibu tunjuk dulu, jangan. Tunjuk dulu. Oke, berapa? Surat Yunus ayat 8. Yunusnya bener, ayatnya kurang. Ayo, tapi udah satu tuh. Ibu. Ayat 58. Baik. Akor? Benar? Baik, dapat yang atas. Udah dikirim. Nah, adil ya. Atau jangan-jangan nyari di Google lagi. Nggak nyari di Google kan po ya? Nggak nyari di Google kan? Ada catatannya. Surat Yunus ayat 58. Ibu tadi yang nunjuk juga mau jawab itu ya? Bagus, berarti nyimak. Ibu kagak dapet hadiah tapi dapat pahala. Nah, kan udah ngaji, dapat pahala dong. Iya. Naam. Sekarang yang keberapa? Keempat. Kelima. Oke, tinggal 2 pertanyaan lagi berarti ya. Baik, buat laki 1, buat perempuan sebelah sini 1. Sekarang laki. Lagi tadi saya yang ceramah aja, saya yang bingung ini ngasih pertanyaan. Ya dari tadi maunya dia baik. Oke, siap. Siapakah? Gampang banget itu makanya ya. Gak apa-apa dah, gitu ya, gak apa-apa ya. Daripada ntar lama ya kan, gue juga udah gerah nih soalnya ini. Siapakah paman Nabi yang tar dulu, habisin dulu, belum kelar, biasaan. Siapakah paman Nabi yang bermimpi paman Nabi gitu kan? Dan siapakah kedua nama tersebut serta di dalam kitab hadis apa? Iya dong. Ayo tunjuk dulu. Yang udah. Nggak boleh 2 kali. Ayo, jangan di belakang. Oke, ini dulu apa gimana? Udah yakin belum nih? Tadi yang pertama ini. Oke, di belakang. Oke, diri. Siap. Jangan ragu-ragu makanya. Muslim. Apa?
Taruh, dia di dada sama di siapa? Hadis Muslim. Oke, terus? Oke. Apa sama Abu Lahab. Baik, sekarang saya tanya biar Ustadz kagak apa disangka curang. Bener nggak referensinya? Ayo, bener nggak referensinya? Kurang. Tipis dikit lagi. Yang belakang. Hampir. No. Udah nunjuk belakang. Iya, itu. Tuh Bang. Di belakang apa sih namanya? Tiang. Oh iya. Sini mas. Biar sama-sama dulu. Kanan sini. Silakan. Ini tadi yang keberapa? Kelima. Bukannya ibu dulu? Ibu terakhir tar. Benar? Oh iya. Ono kan tadi salah. Lupa. Iya. Ayo lanjut. Hampir deg-degan gak dapat hadiah kan gitu. Saya menjawab itu Sahih Bukhari. Di dalam Sahih. Oke, Sahih Bukhari. Sayyidina Abbas memimpin tentang Abu Lahab yang diliburkan pada saat disiksa di kubur karena bergembira saat kelahiran Nabi Muhammad SAW di hari Senin. Nah, silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Berhasil. Yang tadi mohon maaf belum rezeki. Yang terakhir buat ibu-ibu. Terakhir nih buat ibu-ibu deh. Oke, sebutkan nama bapak emak saya. Tadi nggak ada ya? Oh, nggak dibahas. Baik, saya cari contekan dulu pembahasan tadi nih. Kesianan ibu-ibu nih. Iya, waduh, yang terakhir nih. Bukannya jangan susah-susah, emang bahas begitu. Iya deh. Pembahasan Ustadz yang terakhir tadi daripada poin Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kenapa kita ngerayain? Apa itu? Ayo, yang terakhir, itu gampang nggak? Masih susah juga? Angkat tangan dulu yang tahu. Ada nggak? Ayo, kalau ibu bisa. Bu, jangan pulang dulu bu. Nah katanya udah habis hadiahnya, pulang yuk begitu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai nggak salah. Itu benar. Ya. Nah, betul. Oke. Tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sama-sama, ini masjid. Emang burung dara tepuk tangan. Alhamdulillah. Paling tidak seperti itu kita hargai, beliau nyatet. Ya. Alhamdulillah acaranya udah selesai, door prize-nya udah selesai. Mudah-mudahan ilmunya juga bukan hanya sekedar yang namanya hadiah. Ya. Tapi terakhir Ustadz sebelum pada pulang, Ustadz mau minta tolong. Sekarang malah Ustadz yang minta tolong nih. Boleh apa kagak? Untuk apa saat Ustadz nih lagi bangun pondok pesantren. Sekarang lagi bikin pagar keliling. Musolanya udah ada. Terus kemudian asramanya juga sudah ada. 1, 2, 3, 4 asrama, bawah 2, atas 2. Tinggal bangun jalan setelah pagar selesai. Terus kemudian bangun lagi 1 kelas. Nah, saya mau ngajak supaya Bapak dan Ibu ikut andil. Cara yang pertama, Bapak Ibu punya rezeki, kita baca selawat, rezeki yang ada keluarin tuh dari kantong, lalu kemudian taruh tuh di tempat atau wadah. Nih, kira-kira mau apa enggak? Yakin? Baik, sekarang kita
mulai. Baik di bapak dan juga di kaum ibu. Oke? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ulang. Salatullah habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah yang kompak. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi najina wa kushif jami'a adhiyati wa sarif makaidan ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Orang kalau lagi nyari dana akalnya mesti banyak. Bener apa betul? Betul apa benar? Nah, ibu bapak, cara yang terakhir sebelum saya tutup adalah dengan sedekah komitmen berupa kupon. Di dalam kupon ini ada beberapa nilai sedekah rupiah yang bapak dan ibu bisa berikan via transfer bagi yang menginginkan. Dari jumlah 500.000 rupiah sampai dengan 5 juta tergantung pilihan bapak ibu. Mau yang kecil silahkan 500.000, mau 1 juta boleh, 2 juta boleh, 3 juta boleh, 4 juta boleh, 5 juta boleh. Niatkan buat orang-orang terkasih kita khususnya yang udah meninggal dunia. Terus bayarnya kapan Ustadz? Bayarnya bisa kapan saja. Ada rezekinya. Baik berupa langsung ditransfer dengan nilai yang kita pilih. Umpamanya 500.000, 1 juta, 5 juta. Mau ditransfer brok 5 juta langsung boleh. Mau ditransfer dicicil juga boleh sesuai dengan kemampuan. Dengan niat kita misalkan 1 juta berarti berapa kali juga silahkan. Kapan Ustadz? Maunya secepatnya. Tapi kalau enggak, sekali lagi, mau besok, mau lusa, mau minggu, mau 2 minggu, mau sebulan, silahkan. Kirimkan via rekening Abadi Madani Sejahtera yang ada di sini. Nanti kalau udah kirimkan informasinya via WA
lewat nomor pribadi